Berapa kali dalam seminggu ini kita berkata kepada diri sendiri, aku belum cukup baik, belum cukup pintar, belum cukup menarik, belum cukup berhasil. Tanpa kita sadari, semakin sering kita membandingkan diri dengan orang lain, semakin mudah kita merasa kurang. Lalu kita mulai percaya bahwa untuk menjadi berharga, kita harus menjadi sempurna. Padahal bagaimana jika yang selama ini kita cari sebenarnya sudah Allah berikan sejak kita diciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman TikTok. Perkenalkan, saya Akila Zahra, mahasiswi Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali makna self-love. Sebuah istilah yang mungkin sudah sangat sering kita dengar, tetapi belum tentu benar-benar kita pahami. Hari ini, istilah self-love mungkin sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, terutama bagi generasi Z. Kita menemukannya di media sosial, mendengarnya dalam podcast, membacanya di buku, bahkan kita sering mengucapkannya kepada diri sendiri. Pesannya pun terdengar sederhana, yaitu cintailah dirimu sendiri. Namun, ada satu hal yang menurut saya menarik. Di tengah semakin populernya istilah self-love, mengapa masih banyak orang yang merasa dirinya belum cukup? Ternyata perasaan tersebut bukan hanya kita yang mengalaminya. Pada tahun 2025, penelitian Health Collaborative Center melibatkan 1.061 responden dari 29 provinsi di Indonesia menemukan bahwa sekitar 50% responden mengalami overthinking, sementara hanya 19% yang memiliki pola pikir reflektif yang lebih sehat. Artinya, 1 dari 2 orang di sekitar kita mungkin sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Namun, overthinking tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah kebiasaan kita dalam menggunakan media sosial. Laporan Digital 2026 Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menghabiskan sekitar 21 jam 50 menit setiap minggunya. Bahkan rata-rata pengguna aktif di hampir 8 platform di setiap bulannya. Tentunya media sosial bukanlah sesuatu yang salah. Di sana kita bisa belajar, mencari inspirasi, bahkan membangun relasi. Namun ketika terlalu sering melihat pencapaian, penampilan, ataupun kehidupan orang lain, tanpa sadar kita mulai membandingkan diri. Perbandingan-perbandingan kecil inilah yang sering membuat kita bertanya, mengapa hidup orang lain terlihat lebih baik daripada hidup saya? Tanpa kita sadari, kita mulai mengukur nilai diri kita berdasarkan standar yang dibentuk oleh dunia, bukan berdasarkan siapa diri kita sebenarnya. Saya sendiri juga pernah berada di fase itu. Pernah merasa kurang, merasa tidak bisa ini, tidak bisa itu, takut mencoba karena khawatir hasilnya tidak sebaik orang lain. Dan saya juga sering berpikir bahwa orang lain terlihat jauh lebih bersinar daripada saya. Namun suatu saat saya melihat ke sekitar saya menyadari bahwa ternyata bukan hanya saya yang berjuang sendirian. Setiap orang memiliki masalah, ketakutan, dan ujiannya masing-masing. Dari situlah saya mulai sadar bahwa yang selama ini melelahkan bukanlah hidup saya, melainkan pikiran saya sendiri yang terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Saya terlalu fokus pada apa yang belum saya miliki sampai lupa menghargai apa yang sudah Allah titipkan kepada saya. Sejak saat itu saya belajar bahwa tidak apa-apa jika hari ini saya belum sempurna. Tidak apa-apa juga jika saya memiliki kekurangan, karena menjadi manusia bukan berarti harus selalu berhasil atau tidak pernah salah. Yang terpenting adalah tetap mau belajar, terus memperbaiki diri, dan percaya bahwa setiap dari kita memiliki potensi untuk bertumbuh. Sebagai seorang muslim, saya menemukan bahwa Islam ternyata memiliki cara pandang yang berbeda tentang bagaimana kita menghargai diri sendiri. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 70, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak cucu Adam. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kemuliaan manusia tidak dimulai ketika kita menjadi kaya, terkenal, ataupun berhasil. Kemuliaan itu sudah Allah berikan sejak kita diciptakan. Dan jika kita renungkan, Allah menciptakan manusia dengan begitu istimewa. Allah memberikan kita akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, kemampuan untuk belajar, memperbaiki diri, dan memilih jalan yang baik. Bahkan sebelum kita memiliki prestasi, jabatan, atau pengakuan dari siapapun, Allah telah lebih dahulu memberikan kemuliaan kepada kita sebagai manusia. Seringkali kita justru mengukur nilai diri kita dari hal-hal yang bersifat sementara. Dari jumlah pengikut di media sosial, nilai IPK, penampilan fisik, bahkan pencapaian yang kita miliki. Semua itu tentu bisa menjadi nikmat dan hasil dari usaha, tetapi bukan penentu apakah kita berharga atau tidak. Dari sinilah saya memahami bahwa konsep self-love dipandang melalui nilai-nilai Islam. Maka mencintai diri bukan berarti memenuhi semua keinginan diri,
melainkan menghargai diri sebagai amanah yang Allah titipkan. Artinya, mencintai diri bukan berarti selalu mengatakan iya pada semua keinginan kita. Sebaliknya, self-love mengajarkan kita untuk menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita. Menjaga kesehatan fisik, beristirahat dengan baik, menjaga kesehatan mental, dan tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Namun, memahami bahwa diri kita berharga bukan berarti hidup kita akan selalu berjalan mudah. Tetap akan ada hari-hari ketika merasa lelah, gagal, kecewa, bahkan mulai mempertanyakan kemampuan diri sendiri. Sebagai mahasiswa, mungkin kita pernah merasa tertinggal dari teman-teman, gagal mencapai target, atau kecewa karena hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Dalam kondisi seperti ini, Allah kembali menguatkan kita melalui firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ilahid. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap ujian yang kita hadapi selalu berada dalam batas kemampuan yang Allah ketahui. Mungkin kita merasa tidak sanggup, tapi Allah lebih mengetahui kapasitas kita daripada diri kita sendiri. Karena itu, menerima diri bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan percaya bahwa setiap proses yang kita jalani adalah bagian dari cara Allah menguatkan kita. Lalu, bagaimana kita bisa mulai menerapkan self-love dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, berhentilah menjadikan standar dunia sebagai ukuran utama nilai diri kita. Yang kedua, belajarlah menerima proses. Karena setiap orang memiliki waktu, perjalanan, dan ujian yang berbeda. Ketiga, tetaplah rendah hati, tetapi jangan pernah rendah diri. Yang keempat, jangan pernah berhenti belajar dan bertumbuh. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga percaya bahwa setiap dari kita memiliki potensi dan tempatnya masing-masing untuk bertumbuh. Tidak semua bunga mekar pada waktu yang sama, tapi setiap bunga tetap memiliki waktunya sendiri untuk berkembang. Begitu pula manusia, kita tidak harus menjadi seperti orang lain untuk bisa bersinar, karena Allah telah menyiapkan jalan terbaik bagi setiap hambanya. Maka tidak apa-apa jika hari ini kita belum menjadi versi terbaik dari diri kita, tidak apa-apa juga jika proses kita terasa lebih lambat dari orang lain. Yang penting adalah kita tidak berhenti untuk bertumbuh, tidak berhenti untuk belajar, dan tidak berhenti untuk memperbaiki diri. Karena dalam Islam yang Allah nilai bukan kesempurnaan kita, melainkan kesungguhan kita dalam berusaha. Di awal, tadi saya mengajak kita bertanya, berapa kali kita berkata kepada diri sendiri bahwa kita belum cukup baik? Nah, mungkin setelah hari ini, pertanyaan itu tidak lagi menjadi, apakah aku sudah cukup berharga? Tetapi berubah menjadi, sudahkah aku mensyukuri dan menjaga nilai yang telah Allah muliakan? Jadi, teruslah belajar, bertumbuh, dan jangan pernah berhenti untuk bersyukur. Sebab pada akhirnya, kita berharga tanpa harus sempurna. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Akila Zahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.